kenapa kalian perlu pelajarin ini. Tapi penataan ruang ini itu terintegrasi banget. Kalau mau crowd ventilation atau udaranya ketahuan silang itu jendelanya harus banyak dan berhadapan paling enggak ya. Sekalian saya kasih review gratis. Like dan subscribe supaya tahu. Oke, kita balik lagi di part 3. Rumah GLH di ukuran lahan 6x14. Sebenarnya 6x14,5 ya. Part 1 kita udah bahas desain keseluruhan. Part 2 kita bahas detail ukuran denah lantai 1 beserta furniture-nya ya. Udah sangat-sangat detail, kita bongkar semua. Sekarang part 3 kita bongkar total detail ukuran di denah lantai 2. Bentar, ngopi dulu. Seperti di part sebelumnya juga, sebenarnya saya udah kasih link juga buat denah lantai 1, 2, 3 dalam bentuk JPG. Dan itu bisa kalian download secara gratis. Silakan aja, boleh dipakai, boleh dicontek. Yang penting jangan lupa balik lagi ke konteks lahan yang kalian mau pakai ya. Pasti ada peraturan lahan, ada kebutuhan ruang, setiap penghuni rumah pasti beda-beda. Jadi kalau memang kebetulan pas sama, ya silakan aja dipakai sebagai referensi dan dibikin dicontek. Persis sama nggak apa-apa lah, tapi jangan lupa ya dicek lagi semuanya. Apakah itu cocok di lahan kalian apa enggak. Biar gampang ya, saya jelasin lewat snipping tool langsung. Yang nomor 1, ini koridor. Nomor 2, ini master bedroom atau kamar utama. Nomor 3, ini master bathroom atau kamar mandi utama yang ada di dalam master bedroom. Istilah lainnya juga ensuite bathroom ya, atau ensuite master bathroom, karena dia ensuite itu artinya yang ada di dalam kamar. Yang keempat, ini kamar mandi anak, adanya di luar kamar. Terus yang nomor 5, ini kamar anak. Dan nomor 6 pakai warna apa ya, ungu kali ya. 6, ini juga kamar anak kembar ya, 5 sama 6 ini sebelahan dan ukuran dan layoutnya sama persis. 7 sama 8 ini void. Void itu artinya di lantai 2 ya, ini lubang nembus sampai lantai 1. Dan yang nomor 9 ini samain aja ya. 9 ini adalah area tangga. Coba saya ulangi lagi. Jadi sirkulasinya itu arahnya kalau dari bawah itu ke sini. Nah, belok sini ini nyampe nih di lantai 2. Landingnya tangga, landing itu artinya langkah terakhirnya ya itu nyampe di lantai 2 di sini. Lalu ini apa? Ini tangga ke lantai 3. Areanya masih di sini. Jadi kalau dari lantai 2 ini mau ke lantai 3, ya arahnya gini. Dari sini belok kiri, belok lagi, terus naik sini. Nah gini, jadi muter ini naik terus. Sebaliknya ke arah sini turun gitu. Ada yang ketinggalan terakhir ini 10 deh. Nggak nyambung nggak apa ya, ini balkon. 10 ini adalah balkon dari master bedroom. Jadi si kamar utama itu biasanya paling spesial, dia ada kamar mandi dalam, dapat balkon juga. Ya walaupun sebenarnya nggak wajib sih balkon sama kamar mandi utama di dalam kamar itu nggak wajib. Nggak apa-apa kalau misalnya itu terpisah atau bahkan nggak ada balkonnya, nggak harus. Balik lagi ke SketchUp ya, jadi ini ukurannya secara umum kalian bisa lihat. Boleh di capture, di snipping tool, di foto pakai HP, pakai apa terserah. Ini ukuran as ke as, artinya ya ukuran tengah dinding ya. Tengah tembok ketemu tengah tembok, kecuali yang paling ujung itu asnya itu bukan di tengah dinding tapi di pinggir lahan. Ini saya zoom out lagi, kelihatan nih, bisa lihat dari sini, bisa juga lihat dari denah JPG yang udah saya kirim maksudnya udah saya tulis linknya ya di deskripsi. Capek juga ngomong, ngopi lagi ya, ntar. Oke. Sekali lagi kalau kalian mau SketchUp ini, file SketchUp bisa download di deskripsi, udah saya kasih link download. Ada download gratis, yaitu denahnya ya lantai 1, 2, 3, silakan semuanya di download secara gratis, dipelajari, dicontek boleh. Bentuknya JPG tapi bukan CAD ya, atau PDF bukan. Lalu ada SketchUp, itu ada SketchUp full lantai 1, 2, 3 kayak gini. Lantai 1, 2, 3 kepisah ini ada. Dan yang gabungan di paling kanannya ada juga. Ini full ya, kalau kalian lihat yang GLH full itu ya file ini. Tapi saya juga bagi-bagi, mungkin kalian butuhnya cuma lantai 1 aja, atau lantai 2 aja, atau lantai 3 aja, atau mungkin dari budget untuk download berbayar belum bisa beli yang full, ya beli 1 lantai dulu misalnya, baru ada budget buat lantai 1 dulu, silakan. Atau kalian lantai 1 bisa lah bikin sendiri, nyontek dari YouTube, tapi lantai 2 nya bingung mau beli SketchUp-nya aja, silakan. Ada juga link download per lantai berbayar ya. Oke, balik lagi saya jelasin kenapa kalian perlu pelajarin ini. Karena
Menurut saya ini desainnya mungkin standar aja kelihatannya ya, kotak-kotak terus ya paling atasnya atap pelana segitiga. Tapi penataan ruang ini itu terintegrasi banget. Artinya setiap bagian itu udah kita pikirin dengan ruang sebanyak ini di lahan 6 kali 14, dan kita bikin 3 lantai, ada ruang hobi di atas dan ruang servis, ruang laundry ya di atas. Itu dengan sedemikian rupa kita udah pasin layoutnya, setiap kamar dapat jendela ke cahaya alami dan udara alami. Walaupun sebenarnya idealnya harusnya kalau kalau udara alami itu jendelanya yang nggak sekecil ini sih, tetap harusnya ada cross ventilation. Kalau mau cross ventilation atau udaranya penghawaan silang itu jendelanya harus banyak dan berhadapan paling enggak ya. Ini kita seminimal-minimalnya lah bisa dapat cahaya alami, jadi rumahnya atau ruangannya nggak lembab, nggak terlalu gelap, dan nggak terlalu pengap lah ya. Apalagi kamar mandi nih, ini semuanya dapat jendela ke arah luar. Selain itu, saya juga selalu mencoba desain ruangan itu interiornya, secara interior ya, bentuk ruangan nggak pas kotak lah. Mungkin dua ini dapatnya emang pas kotak mau nggak mau ya, tapi si kamar mandi ya, kamar mandi utama ya sama kamar mandi yang anak dan kamar utama itu tuh nggak bener-bener kotak, sehingga kita bisa atur ada urutan penglihatannya gitu, dari mulai masuk terus belok kemana, ada lemari, ada segala macam, dan mau ke balkonnya pun juga harus belok-belok dulu gitu. Bukan mau bikin rumit, tapi ada pengalaman dan kita bisa atur privacy yang punya kamar. Jadi intinya ngedesain bikin denah itu nggak sesederhana naruh kotak-kotak ruangan supaya dapat, oh ini yang penting ada ruangannya di sini. Nggak cuma kayak gitu aja, banyak banget pertimbangannya. Makanya ini kalian boleh banget pelajarin dari YouTube ini, langsung bisa diterapin. Kalau memang nggak mau download SketchUp-nya, silakan aja tonton dari awal, dari part 1 sampai part berapa. Saya bikinnya belum bikin part berikutnya ya, mungkin udah 10 part kali, nanti silakan aja kalian tonton semuanya. Ngopi lagi. Kita mulai ya, kita bongkar, kita bedah ukurannya dari sejak naik tangga ke koridor ya. Cuma master bedroom ini yang paling spesial, yang paling banyak fiturnya, kita bahas terakhir ya. Kita bahas ruang bersamanya dulu lah. Ini berapa ukuran lebar tangga dan ukuran koridor, kita cek ya. Lebar tangga kalau di part sebelumnya udah ada sih, 1 meter. Terus koridornya berapa? 1 meter juga. Jadi bersihnya 2 meter nih. Terus dibagi 2. Bersihnya tangga 1 meter, bersihnya koridor 1 meter. Sebenarnya nggak bersih juga sih, karena nanti akan ketemu sama railing. Nah, jadi kalau kita ngomongin bersih, itu jangan lantainya, sebenarnya railingnya. Kita mau pasang railing ini berapa senti dari ujung lantai? Berapa senti nih? 2 senti. Terus railingnya berapa lebarnya? 5 senti. Terus berapa lebar bersihnya berarti sampai tembok? Ya berarti udah pasti nggak semeter dong. Harusnya sampai sini ya, titik yang ini. Nah, ini 93. Angka 93 ini yang perlu kita pertimbangin. Kalian mau bawa apa sih di koridor ini? Mau berapa orang yang lewat? Mau bawa kasur kah? Mau bawa kulkas? Atau mau bawa apa? Harus dipertimbangin ukurannya. Barang yang bisa dibawa itu lebarnya kurang dari 93 cm gitu. Bukan kurang dari semeter, karena ada railing nanti gitu. Ini urutannya nih, ke sini berarti ke kamar utama, kita lurus dulu sampai ketemu transisi ya. Ini ruang transisi ke percabangan nih, mau belok ke lantai 3 apa mau ke kamar anak 2 ini, apa mau ke kamar mandi. Di sini ruang transisi ini pun saya wajibin harus ada jendela ya. Ini lumayan dapat cross ventilation kalau di sini. Berarti kita bongkar lagi, kita bedah ukurannya ya. Si tangga udah pasti sama ya, semeter berarti ya. Ini ukuran bersihnya nih 1,9.
Ini berapa? 2,3 meter. Ini berapa? 3,2. Void, ada 2 void di sini nih. Void itu yang tadi saya bilang lubang, berarti yang ini sama ini ada lubang yang bisa langsung ngelihat ke lantai 1. Ini ukuran voidnya semeter. Bersih ya ini ya, nggak kena tembok ya. Tembok itu tebalnya 15 cm ini nih. Kalau kalian nentuin spesifikasi bata ringan sebenarnya ada banyak sih jenis bata ringan, bahkan ada yang cuma 7 cm, 8 cm gitu. Ini 15 cm ya. Jadi yang gini-gini ini bata ini 15 cm. Ini lebar-lebar voidnya ya, 1,2, 1 meter. Panjangnya sekarang, panjang voidnya 1,3, 3 meter. Ini nih ukurannya nih. Jadi kalian bisa tahu kalau mau niru ini idealnya kira-kira segini. Terus pintu kamar utama, pintu kamar itu selalu saya usahain sebenarnya antara 80 sampai 90 openingnya. Ini salah nih, ini harus 90 juga nih. Nah ini saya ada salah nih di 3D ini, makanya nanti gambar kerja harus lebih benar gitu. Harus direvisi, harusnya 90 nih openingnya nih, karena nanti masih kepotong sama kusen. Kita bahas kamar dulu ya, kamar anak, baru habis itu kita ke kamar mandi anak. Ini info aja buat yang masih baru belajar interior atau arsitektur lah, tapi khususnya di interiornya bangunan, yang paling utama jadi bahan pembelajaran itu adalah kamar mandi. Ngedesain kamar mandi itu paling susah, khususnya sampai gambar kerja ya, karena perintilannya banyak. Nanti kita coba lihat. Ini karena kembar, kita ini aja ya, salah satu aja yang kita bedah ya ukurannya. Jadi si kamar yang kiri aja deh. Ini ukuran bersihnya berapa nih? 2,75 kali 2,4. Rasanya kecil sih 2,4 pasti. Orang biasanya pengen kamar paling nggak 3 kali 3 gitu. Tapi tergantung kita butuhnya apa. Apakah kita butuh besar banget tuh buat apa aja gitu. Kita harus mendata dulu lah sebelum kita nentuin apakah kita harus 3 kali 3 kamarnya. Kasurnya apakah harus double bed yang king size, apakah nggak bisa kalau cuma single bed aja. Ukuran furniture-nya ya. Ini bed frame ya. Nah ini juga belum dibikin detail, harusnya mungkin ini semeter 20 cm sama 2 meter 20 cm. 20 tuh jadi tebel frame-nya itu loh. Dalamnya kan kasurnya 2 kali 1. Ini ada wardrobe atau lemari baju. Biasanya sih saya bikin standar aja 60 cm ya paling enggak. Kalau 70 ya bagus lah. 60 cm itu udah termasuk panel ini ya. Panel belakang sama panel depan, pintu depan nih. 2 cm lah sekitar itu. Lebarnya berapa? 66, 60 juga nggak apa-apa. Yang sebelah ini, sebelah kirinya adalah lemari buku. Lebih kecil lebarnya nggak apa-apa, 37 kali 43. Tergantung lagi ya, kalian mau nyimpan apa, bukunya selebar apa, cara menata bukunya kayak gimana. Itu semuanya ya tertera di kita ngobrol-ngobrol lah sama penghuninya yang punya rumah mau kayak gimana. Terus ini lebar meja idealnya minimal 60 cm, tapi tergantung lagi kita mau bikin ini serba compact. 50 cukup nggak? Cukup ternyata 50 kalau menurut saya sih. Penataan ini juga ngaruh sih, di mana mejanya, kenapa nggak di sini. Kalau di part 1 saya udah sempat jelasin nih kenapa posisinya kasur di sini, lemari baju di sini, lemari buku di sini, meja belajar di sini. Satu persatu coba ya. Jadi lemari baju ini fungsinya juga jadi penghalang sementara lah ke bagian kepala. Biasanya kalau ngedesain interior kamar tidur itu saya berusaha bagian kepala sebisa mungkin nggak kelihatan dari pintu masuk
Jadi kalau ada orang jalan di sini gitu ya, paling ya kepala orang di sini lah, paling nggak pandangan dia itu ke sini, tapi nggak langsung bisa lihat kepalanya gitu loh. Ya mungkin kalau dia lagi ada di bagian sini gitu, mau maksa ngintip ke sini bisa-bisa aja, cuma kan paling nggak kalau dia lewat gitu nggak sempat lah buat ngelihat kepala orang. Makanya si lemari ini sisi sisain yang warna orange ini ngeblok. Jadi bukan tanpa alasan ya kenapa buka pintu itu langsung lihat lemari baju. Sekalian di sini meja belajar nih, meja belajar itu akan enak banget kalau kita tempelin sama jendela selalu, karena bisa ngeliat view ya, dan nggak backlight gitu. Cahaya dari luar itu bisa bantu nerangin sini seminimal-minimalnya ya, walaupun cahayanya nggak besar, tapi paling nggak siang-siang tuh bisa terbantu lah, misalnya nggak pakai lampu gitu. Kamar mandi anak kita bedah ya ukurannya ya. Kamar mandi anak, wah masuk terus sih, keluar aja satu-satu. Ini 2,2 meter bersihnya, ini 1 meter, ini adalah kok diagonal sih, ujung deh, 1,15. Mana lagi yang belum ya, ini ya 1,05. 1,05 tuh 1 meter 5 cm, ini 85 cm, ini 2,2 meter, ini 1 meter 15 cm, ini 1 meter. Ini sama dengan lantai 1 ya, si wastafelnya. Kita pakai kecil. Ini mereknya waktu itu pakai Toto. Ada beberapa sih, Toto ada yang ukuran segini, IKEA juga ada. Cuma kalau kita browsing itu, ini bukan promosi ya, tapi kalau browsing biasanya paling gampang itu Toto karena di webnya udah ada capnya. Tapi kalau substitusi karena harganya kemahalan, misalnya mau downgrade, ya tinggal cari spek yang fiturnya mirip dan ukurannya mirip aja. Coba kita lihat ukurannya si wastafel ini berapa. Ini 3D-nya ya, jadi wastafel itu yang ini doang nih, segini. Bawahnya itu meja kita bikin sendiri, pas 20, hampir 23 cm ya, kecil banget sebenarnya. Dengan wastafel segini kita bisa dapat bersihnya di sini 85, lumayan ya. Tapi kalau wastafelnya ukuran 40 cm, mungkin kita dapat space-nya kecil. Dan nggak tahu nih kalau pintu ngebuka nabrak apa enggak. Nah itu salah satu pertimbangannya pakai wastafel yang kecil aja. Ini area shower, ini juga salah. Jadi ini masih 3D. Di gambar kerja udah kita revisi bahwa si shower ini nih posisinya kita pindah ke sini. Kenapa? Karena kalau showernya tetap di kiri, dia akan nyemprotin ke sana. Nah itu ujung-ujungnya sering kebasahan si klosetnya, walaupun sebenarnya nggak apa-apa sih, namanya juga area basah. Tapi kan kalau bisa ini kering, lebih baik ini kering. Kita pisahin areanya, kamar mandi, area kering sama area basah. Tadi kita belum lihat ya 3D-nya kayak gimana dari koridor, supaya kita bisa lihat juga ukuran dia secara vertikal ya, nggak cuma denah. Kayak gini tampilannya ketika kita melihat dari arah koridor. Nah ini bisa kita bongkar juga nih, kita breakdown kebutuhan railing ini nih tingginya berapa sih idealnya. 1,1 itu menurut saya ideal banget. Antar plat besinya 9 cm. Jadi 1,1 ideal banget, bukan tanpa alasan ya. Itu udah ada standarnya. Paling enggak kalau railing apa ya, yang disandarin, mungkin ya yang bisa disandarin gitu, itu 1,1 supaya kita juga nggak gampang jatuh gitu ya. Tapi kalau buat pegangan
buat handrail kayak gini. Ini kan ada handrailnya nih, tapi sebenarnya nggak wajib kalau kita di koridor gini atau di balkon untuk megang handrail ini. Ini fungsinya tuh pagar aja. Yang wajib itu di tangga. Nah, kalau di tangga itu idealnya 90 cm handrailnya. 90 cm tingginya ya dari anak tangga gitu. Jadi beda kebutuhannya. Dan tetap sih, mau sekuat apapun railingnya, saya nggak pernah merekomendasikan orang untuk boleh bersandar di railing, kecuali kalau railing itu dari bata. Tetap bahaya. Ini pintu, semua tinggi pintu itu 2,4 meter. 2,4 meter itu yang paling pas ya. Kalau 2,1 ya boleh, tapi agak kekecilan. 2,4 tengah-tengah. Kalau mau lebih tinggi 3 meter, kalau bisa 3 meter lebih bagus lagi. Biasanya tapi kalau 3 meter atau 2,7, 2,8 itu konsekuensinya di harga material, terus teknisnya, engselnya mungkin lebih banyak supaya lebih kuat. Ya materialnya paling nggak kayu solid, dan itu pun kalau bisa tetap ringan ya. Jadi kayu solidnya itu panel depan belakang, dalamnya kopong mungkin ya. Kalau nggak terlalu berat. Tapi bagus. Kalau pintu 3 meter bagus banget kalau menurut saya. Kalau bisa dibikin 3 meter, punya budget, pelaksananya bisa, silakan dibikin 3 meter. Ini yang tadi ya, menuju, kita pakai ini aja deh, walkthrough aja. Jadi dari sini jalan menuju kamar anak tadi. Ini kita muter balik, lihat yang tadi. Coba kita masuk kamar anak. Nah, ini tadi lemari baju ya. Sebelahnya lemari buku. Ini meja belajarnya. Ini tempat taruh AC di sini. AC itu bagus di atas pintu atau di atas jendela. Tapi lagi-lagi juga ada triknya sih naruh AC ini. Tapi tricky ya. Jadi naruhnya jangan langsung kena kasur, tapi juga naruhnya harus gampang untuk instalasi outdoor unitnya. Oke, sampai sini dulu aja yang lantai 2 ya. Jadi sebelum kita lanjut ke master bedroom, saya mau kasih challenge dulu. Sebenarnya challenge-nya buat diri saya sendiri. Saya mau ngedesain berdasarkan request dari kalian yang nonton. Tolong kasih contoh rumah lewat Pinterest. Kasih aja linknya di komen di sini. Nanti kasih juga ukuran lahannya mau berapa kali berapa, mau berapa lantai, mau ruangnya apa aja, dan kasih contoh style rumahnya dari Pinterest. Kasih aja linknya di komen di bawah ini. Nanti request yang kira-kira terbanyak ya, kalau yang paling banyak misalnya rumah dengan ukuran lahan 10x10 atau ukuran lahan 10x20, nanti saya akan bikin 3D-nya, akan saya bikin videonya lagi, dijelasin satu persatu, di breakdown lagi, kita bongkar lagi satu persatu, dan kalian bisa dapat untuk ini 3D-nya gratis. Ingat ya, tulis di komen ukuran lahan yang diinginkan, kebutuhan ruangnya apa aja yang diinginkan, dan referensi stylenya lewat link dari Pinterest. Nanti kita lihat yang terbanyak, atau kalau nggak ada urutan terbanyaknya, saya seleksi sendiri rumah mana yang paling cocok untuk kita bikin 3D dan kita jelasin satu persatu. Sekalian saya kasih 3D gratis. Oke? Jangan lupa like dan subscribe supaya tahu update-nya dari challenge yang ini. Thank you.